Prof. Putih sendiri, jalan menuju sana, cita-cita menuju ke sana itu sudah kita mulai belum, Prof? Dari hari ini, roadmap-nya, jalan panjangnya, atau kita menurut Prof. Putih ini antara jargon dan realita dan usahanya itu agak nggak sinkron gitu, Prof? Gimana, Prof? Ya itu yang saya khawatirkan. Saya khawatir nggak ada roadmap mencetak pemimpin yang benar, dejavu gitu istilahnya. takkan Kita gentar, muter-muter saja, takkan tidak mundur, menggambarkan betapa walau rintangan menghadap, membangun bangsa dengan semangat dan kerja keras masa depan dalam genggaman. Dan ganti jargon baru, ganti slogan baru. Menuju Assalamualaikum Sobat Yasmin yang berbahagia. Jumpa kembali dengan topik perlunya mendaur ulang roadmap pendidikan kita menghadapi tantangan dinamika global saat ini, serta menyesuaikan roadmap kita dengan visi besar Presiden Prabowo. Namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen di channel ini. Dalam sebuah wawancara di Perspektif Wilmar, Profesor Mokti pernah mengemukakan perlunya kejelasan roadmap pendidikan Indonesia untuk mencapai tujuan besar bangsa Indonesia. Roadmap pendidikan memang sudah dibuat dan berlaku sampai tahun 2035. Akan tetapi mengingat dinamika global yang cukup cepat serta cita-cita besar bangsa Indonesia untuk berubah dari negara berkembang menjadi negara maju, maka perlu dipertimbangkan untuk merevisi roadmap pendidikan tersebut sesuai keadaan kekinian dan tantangan nyata saat ini. Titik tekan Presiden Prabowo sudah jelas dan gamblang, memberikan makanan bergizi untuk siswa agar mereka cerdas, tidak kekurangan gizi, swasembada pangan dan energi, hilirisasi, modernisasi alutsista, maju di bidang teknologi dan informasi. Semuanya itu hanya memungkinkan untuk dicapai melalui sektor pendidikan. Oleh karena itu, roadmap pendidikan harus disesuaikan dengan cita-cita itu. Masalahnya, bagaimana cara membuat roadmap itu sehingga cita-cita itu bisa tercapai. Berikut roadmap pendidikan untuk mendukung visi Indonesia 2045 sebagai negara maju dengan ekonomi terbesar keempat di dunia, swasembada pangan dan energi, pertahanan kuat, serta unggul dalam teknologi dan kecerdasan buatan. Saya buat melalui 5 tahap pencapaian, masing-masing tahap berlangsung selama 5 tahun. Tahap 1 saya asumsikan dibuat tahun 2025 sampai 2030 dengan nama Reformasi Kurikulum dan Infrastruktur Pendidikan. Kegiatannya antara lain 1. Revitalisasi kurikulum nasional. Yang pertama, fokus pada STEM. STEM itu apa? Sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta literasi digital. Kemudian integrasi mata pelajaran AI, robotika, dan data sains sejak SMP. Pendidikan dan pertahanan geopolitik dasar di SMA, serta kurikulum vokasi diperkuat untuk mendukung sektor pangan, energi, dan industri strategis. Kemudian langkah yang kedua, peningkatan kualitas guru dan tenaga pengajar. Pelatihan wajib bagi guru dalam teknologi digital dan metode pembelajaran modern. Kemudian insentif bagi guru berkualitas untuk mengajar di daerah terpencil sebagai motivasi. Kemudian langkah yang ketiga, pembangunan infrastruktur digital dan akses pendidikan, meliputi kegiatan internet cepat dan murah untuk semua sekolah, pusat inovasi dan teknologi di setiap provinsi, serta program beasiswa bagi talenta terbaik di bidang IT, AI, dan teknik. Kalau selesai pada tahap pertama, maka tahap kedua kita asumsikan pada tahun 2030 sampai 2035. Saya namakan sebagai fase spesialisasi dan penguasaan riset. Meliputi kegiatan 1. Universitas sebagai pusat riset dan inovasi. Misalnya pengembangan universitas unggulan untuk riset pangan, energi, AI, dan pertahanan.
kemitraan dengan industri untuk membangun ekosistem inovasi, serta dana riset besar-besaran untuk teknologi strategis. Kemudian langkah yang kedua, mendorong swasembada pangan dan energi melalui pendidikan. Misalnya program studi dan pelatihan khusus dalam teknologi pertanian dan energi terbarukan, serta integrasi riset mahasiswa dengan kebutuhan industri pangan dan energi nasional. Kemudian langkah yang ketiga, pendidikan pertahanan dan keamanan nasional meliputi kegiatan kurikulum wajib bela negara berbasis teknologi, pengembangan universitas pertahanan dengan spesialisasi dalam cyber security, drone, dan sistem pertahanan cerdas. Lanjut ke tahap ketiga yang saya namakan sebagai industri berbasis talenta lokal. Meliputi dua kegiatan, yang satu ekosistem AI dan IT yang mandiri. Antara lain penguatan industri IT nasional dengan regulasi yang mendukung startup teknologi, program kerjasama dengan perusahaan global untuk transfer teknologi, dan universitas dan SMK berbasis IT sebagai penyedia talenta utama. Langkah yang kedua, lulusan berdaya saing global, yaitu meliputi program magang di perusahaan global untuk mahasiswa terbaik, wajib sertifikasi internasional untuk lulusan teknik, IT, dan sains, dan pembelajaran berbasis proyek dengan standar internasional. Adapun langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat, kita asumsikan tahun 2040 sampai 2045, yaitu saya namakan sebagai dominasi teknologi dan kemandirian ekonomi. Meliputi kegiatan satu, pendidikan berbasis AI dan otomasi. Antara lain kegiatannya, AI sebagai alat utama dalam pembelajaran dan riset, universitas berbasis AI dan bioteknologi, serta sekolah-sekolah dengan laboratorium AI dan robotika. Kegiatan yang kedua, pendidikan untuk pemimpin global. Program kepemimpinan global untuk mahasiswa Indonesia, kemudian jaringan alumni global yang kuat untuk inovasi dan diplomasi ekonomi. Dan kegiatan yang ketiga, mewujudkan Indonesia sebagai pemain utama dunia, antara lain sumber daya manusia yang mampu menciptakan teknologi, bukan hanya menggunakannya. Sistem pendidikan yang fleksibel, yang adaptif, dan berbasis inovasi, serta keterlibatan semua sektor dalam ekosistem pendidikan nasional. Secara garis besar, inilah roadmap pendidikan yang bisa dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian roadmap ini akan di-breakdown menjadi kurikulum, baik kurikulum Mendikdasmen maupun kurikulum Dikti-Ristek, yang kita lanjut ke part berikutnya. Sampai jumpa.